hari ini Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Pramestuti. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Kurmutan, Kecamatan Kurmutan, Kabupaten Pelalawan. Dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Angkatan 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 9 dengan materi seni tari kreasi dan menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin dulu doanya kepada ketua kelas. Sikap sempurna. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen dulu. Teman-teman kamu tidak hadir siapa hari ini, nak? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua? Iya, Bu. Semuanya hadir dan sehat ya. Amin. Nah, jadi kan sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur bentuk tari, yaitu suka-suka sanat, ada hias, ya, apalagi tata lampu, tata panggung, banyak kemarin kita sudah pelajari kan? Iya, Bu. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang jenis tari kreasi. Namun, supaya anak ibu itu lebih semangat lagi, kita akan mengadakan permainan seperti biasa. Jadi nanti konsepnya, nanti kamu berbaris memanjang ke belakang, ada yang di sebelah sana, dua baris di sini dan satu di sana. Silakan membentuk barisan anak-anak.
lagi apa sih jenis tari kreasi yang saya tonton ini. Jika kamu nanti melihat sebuah pertunjukan, entah itu bisa di luar atau di acara di desa-desa kita, jadi kamu sudah bisa membedakan nanti. Itulah tujuannya kita mempelajari jenis tari kreasi ini. Pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu tari kreasi. Kompetensi dasarnya ada 3.1, yaitu memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Sedangkan indikator pencapaiannya pertama yaitu menganalisis pengertian tari kreasi, menganalisis jenis tari kreasi, menyusun analisa hasil diskusi jenis tari kreasi rentak bulan, yang terakhir menampilkan hasil diskusi jenis tari rentak bulan. Yang mana nanti materinya itu ada pengertian tari kreasi, ada jenis tari kreasi, dan ada tari rentak bulannya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita nanti setelah mengikuti tiga pembelajaran dengan model problem based learning, dan kamu akan diskusi tentang mengapa tari rentak bulan itu digolongkan pada jenis tari kreasi berpola tradisi. Nanti kamu diharapkan dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan jenis tari kreasi rentak bulan itu dengan benar dan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran. Penilaian pembelajaran kita hari ini seperti biasa, Ibu, ada penilaian individu, kelompok, maupun sikap kamu. Bagaimana kamu dalam prosesnya belajar hari ini itu akan Ibu nilai. Keaktifan kamu juga Ibu nilai. Pokoknya sikap kamu dan individu kamu juga ada penilaiannya. Bisa dipahami tentang penilaian kita hari ini? Bisa. Harap pembelajaran kita berjalan dengan baik hari ini ya. Ibu masuk ke pengertian tari kreasi. Ayo di sini siapa anak ibu yang bisa menyebutkan apa sih itu tari kreasi? Iya, silakan Lailatul Nur. Tari yang sudah modern. Ada lagi? Ya, Salsa. Tari yang sudah divariasikan seperti tari mirip malam. Nah, tadi ada yang bilang tari modern, tari yang sudah dikreasikan seperti tari nirmala. Jawaban teman-teman kamu semua itu sudah benar, tapi yang lebih benarnya lagi yaitu jenis tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisi atau perkembangan dari tari yang sudah ada. Nah, terbentuknya tari kreasi ini dipengaruhi oleh gaya daerah atau negara lain maupun kreativitas dari penciptanya. Contohnya kita bisa lihat tari apa? Tari Debia. Tari apa lagi? Ya, tari apa lagi? Nah, tari apa lagi? Terus tari apa lagi? Ya, sudah hebat anak-anak ibu semua sudah tahu contoh-contoh dari tari kreasi. Yang kedua, oke, siapa yang bisa membacakan tari kreasi berpolongan tradisi? Ayo, siapa saja? Siapa yang bisa membacakannya? Ayo, siapa lagi? Ibu. Ya, silakan Saki. Satu, tari kreasi berpolongan tradisi. Tari kreasi yang gerakannya dianalisi oleh kaedah pada tari tradisi, baik dalam koreografi musik, karawitan, tata busana dan hias, maupun tata tari atasnya tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Oke, bagus. Tadi Saki sudah menjelaskan tentang tari kreasi berpolongan tradisi itu. Bisa juga kita pahami dengan tari yang memang sudah ada dari zaman dulu ya, tidak bisa dirubah lagi. Itulah disebut dengan tari. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu tari kreasi berpolongan tradisi. Sekarang yang kedua, siapa bisa membacakannya? Bu, ya silakan Rami. Tari kreasi baru tidak berpolongan tradisi atau non-tradisi. Tari kreasi yang gerakannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias dan busana maupun tata teknik atasnya. Salah satu tari kreasi baru non-tradisi yaitu tari kontemporer. Ya, benar sekali. Salah satu contohnya itu tari kontemporer. Pertanyaan? Bu, Ya, Rasti. berarti kalau tari persembahan termasuk tari tradisi ya, Bu? Nah, tari persembahan termasuk tari tradisi. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Sofia. Tergolong tari tradisi, Bu, karena itu kan dari daerah. Nah, betul sekali. Tari persembahan itu kan adalah
adalah tari daerah kita, yaitu tari Melayu, yang mana kita gunakan pada saat untuk menyambut tamu. Itu adalah tari yang tradisi, tidak tari kreasi. Jadi bisa dipahami untuk tari persambahan itu merupakan tari yang tradisi. Ada lagi? Bu? Ya, kali? Kalau tari Japin tergolong ke tari apa, Bu? Nah, kalau tari Zapin tergolong ke tari apa? Dia bisa menjawab. Ayo. Saya, Bu. Ya, Juli, silakan. Menurut saya tergolong ke tari kreasi, Bu. Kata Juli ke tari kreasi. Kadang juga ada yang nggak baik menjelaskan ya. Jadi tari Zapin itu ada yang tari tradisinya, ada juga yang kreasinya. Kan sering kita jumpa ada Zapin kreasi, ada Zapin yang tradisi. Jadi ada dua Zapin itu, ada yang tradisi, ada yang kreasi. Bisa dipahami? Sampai di sini. Ada pertanyaan lagi tentang jenis tari kreasi ini? Sudah jelas kan tari rentak bulan. Jadi tari rentak bulan adalah salah satu seni yang ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana tarinya itu adalah tentang ritual pengobatan di suku Talang Mama, yang artinya rentak itu adalah merentak atau melangkah, sedangkan bulian itu sendiri adalah tempat singgah makhluk bunyian atau makhluk halus di daerah Indragiri Hulu. Sebelum Ibu putarkan video yang kamu amati, Ibu akan membantu kelompok kamu yang ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Sebelum kita tayangkan, seperti biasa akan Ibu bagikan LKPD yang untuk nanti kamu diskusikan dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dari rentak bulian penolak bala yang berasal dari suku Talang. Asal usulnya berasal dari suku Talang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang diciptakan oleh Datuk Haji Wasimuddin Hamzah yang lahir pada tanggal 16 Maret 1946 di London. Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Indragiri Hulu Biru, sejatinya rentak bulian diadakan untuk mengobati orang yang sakit. Masyarakat Talang Mama biasanya menyeduh dengan di atas balai yaitu rumah panggung yang terbuat dari batang bambu atau kayu. Biasanya balai tersebut diletakkan di depan rumah orang yang sedang sakit. Pemimpin tari atau pengantin bukanlah orang sembarangan. Dia harus mempunyai garis keturunan dengan leluhur untuk memudahkan memanggil roh ketika tarian berlangsung. Sebelum upacara dimulai, disediakan sesaji seperti obor pada seorang komandan atau sang dukun. Tari rentak bulan ini sangat kental akan budaya dan adat istiadat dari suku Talang Mama. Maka dari itu kita harus melestarikan dan mempertahankan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan tidak menghilangkannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada Penampilan tentang tari rentak bulian itu penjelasannya. Kamu jangan lupa perhatikan soal LKPD kamu sehingga kamu tahu jawabannya dari video yang ditayangkan. Akan kamu amati dan kamu diskusikan. Nah, ini untuk video yang keduanya. Diperhatikan ya. Ini video yang kedua.
kelompok kamu apa hasilnya, silakan kamu tuangkan di situ. Nanti kita akan presentasi ke depan dan akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Silakan diskusinya dari sekarang. Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Kabupaten Indragiri Hulu. Rentak bulan merupakan ritual pengobatan di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang maksudnya rentak atau melangkah, dan bulian adalah tempat sehingga makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa saya. Mengapa tari kreasi rentak bulian digolongkan kepada jenis tari kreasi berpolakan tradisi? Dikarenakan tari kreasi yang gerapannya dilandasi oleh kaedah-kaedah tari tradisi baik dalam koreografi, musik, busana, dan riasannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa tarian rentak bulian merupakan tari kreasi yang berpolakan terhadap tradisi. Baiklah, kami akan buka sesi pertanyaan bagi teman-teman
Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu karena tari rentak bulian masih mengandung unsur magis yang sangat kental dari induk. Gimana kelompok 1? Apakah sudah bisa merumuskan secara kelas? Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Berapakah jumlah penari rentak bulian? Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tarian ini aslinya diperankan oleh 8 orang penari, 7 perabuan dara yang cantik dan molek, serta pemuda gagah berkasa yang balik. Gimana kelompok 4? Apakah sudah bisa memuaskan? Sangat puas. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa makna yang terdapat pada tari rentak bulian? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Tari rentak bulian adalah salah satu seni terkemuka dari Kabupaten Negeri Hulu. Rentak bulian merupakan ritual pengobatan di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang maksudnya rentak atau melangkah, dan bulian adalah tempat sehingga makhluk bulian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Baiklah kelompok 5, apakah jawaban kami sangat jelas? Nah, itu tadi sesi tanya jawab. Ada beberapa kelompok yang bertanya dan sudah dijawab oleh kelompok 3. Bahwasannya bagaimana dan apa unsur dalam tari rentak bulian. Ibu rasa jawabannya sudah jelas dan mungkin sudah bisa dipahami kepada kelompok yang bertanya. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, jika sudah paham, Ibu serahkan kembali kepada kelompok 3. Itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjutkan presentasi kelompok selanjutnya, silakan. Kelompok Salsa, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggota Zuita, Salsa, Okta, Keti, dan Johanda. Mengapa tari kreasi rentak bulian digolongkan kepada jenis tari kreasi berpolakan tradisi? Sebutkan dan jelaskan. Karena tari rentak bulian merupakan salah satu bentuk tari tradisional elimistik yang berasal dari daerah Talang Mama, Kecamatan Srivija. Talang Mama dahulunya mempercayai bahwa penyakit seseorang disebabkan oleh kekosongan jiwa manusia sehingga dimasukin loh halus. Hal tersebut yang menimbulkan penyakit. Cara pengobatannya yaitu dengan mengadakan upacara bulian sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan makhluk halus guna permohonan terhadap kesembuhan orang yang sakit. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan ke kelompok 6. Apa saja ritual dari rentak bulian? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ritual tersebut diantaranya sebagai berikut. Penari adalah terdiri dari 8 orang muda, yaitu 7 perawan dara yang cantik dan molek, tidak sedang kotor atau bersih dari haid, serta 1 orang pemuda gagah berkasa yang asli dengan gaharu. Alat musik harus dikeramati mayang pinang terpilih mudanya sentra. Acara ritual hari ini dilakukan sebelum pertunjukan hari.
Apabila ritual hari ini diindahkan, biasanya akan mendapat celaka yang tak diinginkan. Apakah jawaban kami sudah memuaskan? Nah, itu tadi sesi tanya jawab dari kelompok 2. Sepertinya cuma ada satu pertanyaan. Berarti penjelasan dari kelompok 2 ini sudah sangat jelas tentang tari kreasi rentak bulan ini. Sudah jelas semua berarti? Tidak lagi yang bertanya? Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, kami akan menutup hasil diskusi kami. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok 2. Nah, baik, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Sangat kreatif sekali, sangat bagus. Ibu sangat suka sekali ya. Jadi dengan ada pantun pembukanya, ada pantun penutupnya, jadi kamu jadi semangat yang tadinya kurang memperhatikan, jadi fokus terhadap kelompok 2 yang maju. Nah, itu tadi hasil diskusi kamu dari beberapa kelompok yang telah tampil ke depan. Bahwasannya tari rentak bulan itu merupakan tari kreasi yang bertolakkan terhadap tradisi. Nah, jadi kamu sudah bisa menentukan ya tari rentak bulan itu bertolakkan tradisi, dan kenapa tadi disebutkan yang berpolakan tradisi sudah ada berdasarkan dari sejarahnya dan tradisional di daerah tersebut. Bisa dipahami sampai di sini tentang hasil pengamatan video kita? Bisa. Baik. Itu tadi hasil diskusi masing-masing kelompok kita. Kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bersedia atau bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya, Nak? Siapa? Ya, Ibu. Ya, si Juli akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan Juli, apa kesimpulannya? Tari rentak bulian merupakan salah satu bentuk tari tradisional primitif yang berasal dari daerah Talangmama, Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu. Tarian tersebut berangkat dari bentuk upacara bulian, yaitu upacara pengobatan bagi masyarakat Talangmama. Oke, bagus. Itu kesimpulan dari Juli. Ada lagi yang menambahkan? Silakan Salsa. Tari kreasi rentak bulian digolongkan kepada jenis tari kreasi berpolakan tradisi karena garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografis, musik atau keriwitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tari dan Salsa. Sangat bagus sekali teman kamu tadi. Kita semua sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, bahwasannya dengan mengapa tari kreasi tak boleh dikatakan tari kreasi berpolakan tradisi sudah bisa disimpulkan, berarti sudah memahami semua bagaimana pembelajaran hari ini. Baru kamu dapat membedakan mana tari tradisi yang berpolakan tradisi, mana yang non tradisi. Dan untuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang pola lantai tentang tari kreasi tersebut. Jadi kamu set dulu di rumah apa aja itu pola lantai, macam-macamnya seperti apa. Kamu bisa mencari di rumah ya.
bersikap sempurna. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semangat belajarnya hari ini. Ibu harap tidak akan hilang dari ingatan dan hati-hati di jalan pulangnya ya.